Barcelona tuh nggak akan kalah dengan Galacticos jilid 3-nya Real Madrid. Yo guys, ketemu lagi sama gua Audi Ramantio di channel Audi Bal, Audi diskusi bola, abal. Oke, karena ada yang pernah request di komen bahas Barcelona, jadi gua bahas Barcelona kali ini ya. Jadi Barcelona di bawah Hansi Flick ini lagi wangi-wanginya nih ya. Jadi dia baru kalah sekali kan ya lawan Osasuna, tapi secara overall performanya mereka tuh gue bilang luar biasa. Gue nonton Barcelona yang full itu cuma waktu kemarin lawan Deportivo Alaves ya. Karena Barcelona belum main big match di Champions League, jadi gue belum nonton Barcelona secara full ya. Tapi beberapa kali gue lihat, gue nonton highlight panjang ya. Jadi highlight yang 15 menit, 20 menit. Sama ya itu nonton full time Deportivo Alaves. Dan mereka main beda banget. Sangat berbeda saat dipegang Xavi Hernandez. Hansi Flick beda banget. Ya, benar-benar totally beda. Padahal komposisi skuadnya mereka tuh kurang lebih sama, ya kan? Yang beda cuma ada Dani Olmo, ya kan? Musim lalu nggak ada Dani Olmo, sekarang ada Dani Olmo. Musim kemarin bahkan skuadnya agak lebih kaya gitu. Ada Gundogan, ada Felix, ada Cancelo. Nah, ini tiga-tiga ini nggak ada nih. Udah nggak ada. Jadi sebenarnya skuadnya Barcelona itu tuh daripada dia makin dalam, sebenarnya makin tipis karena tiga ini pergi nih ya, udah nggak ada nih Felix, Cancelo sama Gundogan. Nah, apalagi Gundogan yang balik ke Manchester City, kita pikir semua Barcelona bakalan wah berantakan nih. Tapi ternyata Hansi Flick bisa memanfaatkan bakat-bakat muda Barcelona kayak Marc Casado, Marc Bernal sebelum dia cedera, terus Pau Cubarsí juga sering dikasih kesempatan. Habis itu gonta ganti tuh back sayap itu ada Hector Ford, ada Sergi Dominguez, ada juga Gerard Martin, ya kan? Yang depan ada Pau Victor. Jadi pemain mudanya mereka tuh benar-benar banyak. Barcelona didominasi pemain muda ya, benar-benar mudanya tuh muda banget gitu. Yang Lamine Yamal gitu ya, Lamine Yamal 17 tahun, Pau Cubarsí 17 tahun. Ya kan, belum lagi yang lain-lain yang baru-baru gitu kan. Marc Casado kalau nggak salah belum nyampe 20 tahun, berapa dia? 18 sampai 19 lupa gue. Gue pernah bikin artikel ya. Bisa lu cek di deskripsi. Profilnya Marc Casado, profilnya Sergi Dominguez, profilnya Pau Victor, sama profilnya Gerard Martin. Tuh, gue bikin 4 artikel soal pemuda Barcelona. Tapi anyway, di sini Hansi Flick itu benar-benar bisa memanfaatkan mereka. Nah, apa sih yang berbeda dari Flick dan juga Xavi? Padahal komposisi skuadnya tuh sama dan lebih baik pemain mudanya bahkan dibandingin musim kemarin. Yang beda adalah mentalitasnya yang dikasih beda ya. Mentalitas di tubuh Barcelona itu berbeda dengan apa yang dilakukan Xavi, ya kan? Pas sama Xavi itu beberapa kali kan pemainnya ada yang nggak setuju, ya kan? Ya salah satunya Lewandowski itu kan, nggak setuju dengan taktikalnya Xavi yang lebih pragmatis sebenarnya. Xavi itu main lebih pragmatis loh, padahal dia jebolan La Masia, main di bawah Pep Guardiola. Kita pikir dia akan menerapkan ya taktik kurang lebih jauh, kayak kurang lebih mirip-mirip lah sama Guardiola. Tapi jauh banget, gila. Jauh banget, jauh dari kata tiki taka, ya kan? Jauh dari kata permainan cantik. Dia benar-benar lebih pragmatis. Bahkan gue nggak nyangka loh Barcelona musim kemarin tuh banyak banget main long ball. Gue nggak tahu datanya berapa, gue nggak berpatok sama data. Tapi yang gue tonton secara full itu Barcelona banyak main long ball. Jarang loh gue liat Barcelona main long ball, nggak pernah. Tapi yang sekarang Barcelona tuh diubah sama Hansi Flick pakai pertama pakamnya dia tuh 4-2-3-1. Barcelona ini selama dilatih sama Johan Cruyff dan diturunin ke pelatih-pelatih selanjutnya selalu menggunakan 4-3-3 pakem. Jadi 4 back dengan 3 gelandang di tengah, 3 penyerang di depan. Tapi sama Hansi Flick, ini mainnya mirip-mirip kayak Bayern Munchen ya. Bayern Munchen di tangan Hansi Flick dulu. 4-2-3-1. Dimana bener main pakai 2 gelandang bertahan. Yang satu dipakai agak ke depan untuk mengatur serangan. Yang satu lagi ini untuk jaga defensive midfield. Ya kan? Satu backnya tuh maju ke depan, yang lainnya rapat. Jadi kayak ini satu back yang kanan atau yang kiri, dia agak maju ke depan nih. Ya kan? Makanya kita lihat sering Jules Koundé lebih sering maju ke depan kan. Dan koordinasi antara Lamine Yamal,
Rafinha sama Lewandowski itu keren banget. Kenapa? Karena Rafinha itu dipindah dari penyerang sayap jadi gelandang nomor 10 di belakang Lewandowski. Nah, ternyata dia lebih efektif main di sana. Dia lebih nyaman. Dan Lamine Yamal lebih banyak dikasih kesempatan. Karena musim kemarin, itu masih sering banget tuh Rafinha taruh kanan, kirinya tuh Fermin Lopez, ya kan? Bahkan Pedri pernah ada di situ, ya kan? Sama Xavi. Tapi kali ini benar-benar Lamine Yamal terus yang main di situ. Dan yang paling penting adalah Lewandowski kembali tajam jadi pencetak gol. Usia 36 tahun, tapi kalau Lewandowski, gue nggak heran. Karena Lewandowski itu dia dijaga ketat dietnya sama istrinya. Jadi istrinya Lewandowski itu nutrisionis. Nah ini nih, untungnya Lewandowski punya bini nutrisionis ya. Jadi dia tuh yang namanya nutrisi itu dijaga banget ya sama istrinya, dan juga dua-duanya tuh ngejalanin pola hidup sehat. Jadi Lewandowski itu memang salah satu atlet yang sangat menekankan pola hidup yang sehat, jarang party-party, ya kan? Kita lebih sering dengar Lewandowski prestasinya dibandingin hidupannya di luar lapangan. Ya toh, memang harus seperti itu ya kan? Nah, jadi tinggal paling penyerang kirinya aja nih yang suka gonta-ganti sama Hansi Flick. Surprisingly, waktu lawan Deportivo Alaves yang ditaruh di situ tuh Eric Garcia, ya, bukan kayak Fermin atau Pedri bahkan taruh situ, enggak, tapi Eric Garcia yang taruh sana gitu kan, seorang back yang maju di gelandang bertahan, yang maju lagi jadi penyerang kiri, gila, ya. Tapi dibandingkan Barcelona main dengan tiki taka, mereka lebih banyak dan lebih aktif bergerak, lari, jarak antar pemain tuh dekat, pressingnya tuh tinggi, merebut bola dengan cepat, ya kan, melakukan serangan tuh dengan seefektif mungkin. Kadang mereka nggak main cantik loh, maksudnya nggak main yang menghibur, tapi somehow serangan mereka tuh sangat efektif dan efisien, sehingga peluang-peluang yang mereka ciptakan tuh banyak dan lebih sering itu peluang-peluang efektif yang menghasilkan gol. Kembali lagi, gue nggak berpatok sama data ya. Gue nggak ngelihat XG, gue nggak ngelihat big chance-nya berapa. Tapi seenggaknya itu yang gue lihat dari Barcelona yang sekarang, ya kan. Makanya kenapa mereka sering banget menang dengan skor besar, ya kan. Kemarin 3-0 telak banget lawan Deportivo Alaves. Lawan Villarreal juga telak. Lawan Young Boys itu parah banget ya, 7-1 itu. Kok 7-1 sih? Bukan 5-0. 7-1 mah Borussia Dortmund ya. Tapi intinya, mentalitas itu yang berbeda dari Hansi Flick. Dan Hansi Flick ini dikenal sebagai sosok yang orangnya itu straightforward, dan kalau dia mengatakan suatu pendapat gitu kan, dia akan mengatakan dengan cara yang mudah dimengerti dan memberikan kesempatan pemainnya juga untuk saling bertukar pendapat. Kita bisa ngelihat gaya Hansi Flick ini di salah satu dokumenternya Amazon Prime, All or Nothing, Piala Dunia 2022. Ya, mungkin di situ nyeritain gimana Jerman bisa gagal di Piala Dunia. Tapi kita lihat nih, Hansi Flick di timnas Jerman tuh sebenarnya cukup komunikatif, ya kan? Dan di film itu sebenarnya kita lihat sebenarnya yang problematik bukan Hansi Flick-nya, tapi pemainnya gitu kan. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Jadi Barcelona ini memiliki mentalitas yang berbeda di tangan Hansi Flick dibandingin sama Xavi. Dan cara dia berkomunikasi mungkin juga oke, karena Lewandowski tuh sama Rafinha nyaman banget di posisinya mereka gitu kan. Artinya kalau kenyamanan pemain di atas lapangan ya, mereka happy lagi main bola, berarti kan si pelatihnya kan berhasil memotivasi, ya kan, berhasil untuk meyakinkan pemainnya dengan sistem permainannya dia gitu. Dibanding waktu lama Xavi ya, sama Xavi Barcelona lebih baik main long ball, ya kan, jadi nggak efisien. Sekarang Barcelona jauh lebih banyak main bola-bola pendek dan juga serangan-serangan yang efektif gitu ya, kalau gua lihat sih ya. Tapi kita nggak tahu, kita harus lihat lebih dalam lagi. Ini masih awal musim, kita lihat sampai akhir musim kayak gimana Hansi Flick ya, dengan skuad Barcelona yang segitu terbatasnya dan mengandalkan pemain muda. Pemain muda Barcelona seperti biasa ada beberapa yang exciting, ada beberapa yang biasa aja. Tapi kita nggak tahu ya kan, para pemain muda yang dipakai sama Hansi Flick ini bakal kemana masa depannya. Tapi yang jelas Hansi Flick tipikal pelatih yang bisa memaksimalkan potensi-potensi pemainnya yang ada. Buktinya dia bisa memanfaatkan Marc Casado, Pau Cubarsí, Lamine Yamal, kemudian ya kadang-kadang mainin Hector Fort sama Gerard Martin. Gerard Martin lumayan sering main loh. Dan
pelan-pelan dikasih kesempatan dan dia ini mempercayakan kepada pemain muda-muda ini. Jadi bukan kayak Xavi yang suka ngecadangin Lamine Yamal gitu ya. Gue juga heran ya. Tapi ya itu ya, dia memberikan kepercayaan kepada pemain muda dan berusaha untuk mengatur waktu bermain mereka. Jadi nggak selalu main atau nggak selalu jadi cadangan gitu kan. Ada kalanya mereka main jadi starter, ada kalanya mereka bermain sebagai pemain cadangan. Dan porsi itu dibagi dengan cara yang cukup oke menurut gue ya. Kecuali Pau Kubarsi sama Lamine Yamal ya, karena mereka memang bermain secara rutin di tim utama. Tapi sisanya yang masih baru-baru banget, ya mereka pelan-pelan dikasih kesempatan gitu kan. Jadi dia juga membangun fondasi bersama Barcelona. Dan Barcelona bakalan dahsyat banget nih di bawah Hansi Flick. Kita bisa ngelihat Barcelona tuh nggak akan kalah dengan Galacticos jilid 3-nya Real Madrid. Oke, camkan itu baik-baik ya untuk fans La Liga, fans Madrid, fans Atletico, terutama fans Barcelona. Barcelona bakal dahsyat banget musim ini. Kita lihat aja nih. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa yang mau berpendapat, sharing-sharingnya, pemikiran sama Barcelona kayak gimana, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Yang mau menghujat juga silakan tulis di kolom komentar di bawah biar rame. Oke, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Audio lagi, channel lama gue itu, Audibal ya, channel Audibal. Nyalain notifikasinya supaya dapetin notifikasi saat gue upload video baru. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Audira Mantio, ciao ciao.